Kalian pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi sama tubuh kita saat kita mati? Bukan cuma berhenti napas dan jantung doang loh, ada proses panjang dan mengejutkan yang terjadi dari detik pertama sampai berjam-jam, bahkan berhari-hari setelah kematian. Jadi kalau kalian penasaran, yuk simak penjelasan ini, karena saya bakal ajak kalian jalan-jalan menyusuri momen terakhir tubuh manusia. Siap? Jangan skip ya, karena ini lebih menarik dari yang kalian kira. Jadi, saat seseorang dinyatakan meninggal dunia, artinya jantung udah nggak berdetak lagi, pernapasan berhenti total, dan otak udah nggak kasih respons apapun. Ini disebut kematian klinis. Tapi anehnya, tubuh kita belum langsung mati total. Faktanya, beberapa sel dalam tubuh masih aktif selama beberapa menit sampai beberapa jam setelah kematian. Bahkan ada sel-sel yang baru benar-benar mati setelah 24 jam. Jadi, kematian itu ternyata bukan satu momen langsung klik, mati, tapi lebih ke proses bertahap yang terjadi pelan-pelan. Beberapa menit setelah jantung berhenti, tubuh mulai kekurangan oksigen. Otak adalah organ yang paling sensitif terhadap ini. Dalam waktu 3-5 menit, sel-sel otak mulai rusak secara permanen karena nggak dapat suplai oksigen. Nah, itulah kenapa CPR atau bantuan napas buatan harus dilakukan secepat mungkin. Tapi setelah itu, tubuh tetap melakukan perjuangan terakhir. Misalnya, otot-otot bisa kejang-kejang, refleks bisa muncul. Bahkan kadang tubuh masih ngeluarin suara dari tenggorokan, kayak desahan. Ini sering bikin orang di sekitar merinding. Padahal itu cuma proses biologis aja. Beberapa jam setelah kematian, tubuh masuk fase yang disebut rigor mortis. Ini adalah saat otot-otot tubuh jadi kaku. Biasanya terjadi sekitar 2-6 jam setelah kematian. Jadi kalau kalian pernah lihat film atau berita, tubuh jenazah yang udah kaku itu karena otot-ototnya mengunci akibat kehabisan energi. Kaku ini berlangsung sekitar 24 jam, lalu tubuh akan kembali lemas karena proses pembusukan sudah dimulai. Nah, ngomong-ngomong soal pembusukan, proses ini juga cukup mengagetkan. Sekitar 24-72 jam setelah kematian, tubuh mulai membusuk. Bakteri di dalam usus yang selama ini bantu kita cerna makanan, mulai memakan jaringan tubuh kita sendiri. Proses ini melepaskan gas-gas seperti metana, sulfur, dan lain-lain. Itu yang bikin tubuh jadi kembung dan berbau. Warna kulit pun berubah jadi kehijauan atau keunguan, terutama di bagian perut. Pembuluh darah pecah dan bikin bercak-bercak di kulit. Di fase ini, tubuh manusia benar-benar mulai kembali ke tanah. Ngeri, tapi juga natural. Karena begitulah siklus hidup berlangsung. Lalu, setelah seminggu atau lebih, tergantung kondisi lingkungan, tubuh mulai terurai. Organ-organ dalam tubuh membusuk dan hancur. Kalau dalam peti mati atau kondisi tertutup, bisa butuh waktu lebih lama. Tapi kalau di alam terbuka, prosesnya bisa lebih cepat. Serangga, bakteri, dan makhluk mikro lain akan ambil bagian dalam misi daur ulang ini. Pada akhirnya, tubuh kita akan kembali menjadi bagian dari alam, entah jadi tanah, jadi nutrisi bagi tanaman, atau bahkan menyatu ke udara lewat penguapan. Yang menarik, ilmu forensik bisa ngelacak semua proses ini, buat bantu menyelidiki waktu kematian seseorang. Mereka lihat kondisi tubuh, tahap pembusukan, temperatur sekitar, dan petunjuk lain buat nyusun timeline. Jadi bukan cuma seram-seraman, tapi pengetahuan soal apa yang terjadi saat mati. Ini juga penting buat banyak hal, termasuk dalam dunia medis, hukum, sampai pemakaman. Dan kalau dipikir-pikir, semua proses ini justru mengajarkan kita satu hal penting, bahwa hidup itu sementara. Tubuh ini cuma wadah, kita rawat, kita jaga, tapi pada akhirnya semua akan kembali ke tanah. Yang tersisa nanti cuma kenangan, perbuatan baik, dan hal-hal yang pernah kita tinggalkan di hati orang lain. Jadi selama masih hidup, yuk maksimalkan waktu yang kita punya. Kematian emang bukan topik yang ringan, tapi ngerti apa yang terjadi setelahnya, bisa bikin kita lebih menghargai hidup hari ini. Jangan sia-siakan waktu, jangan tunda hal penting, karena kita nggak pernah tahu kapan saat itu datang. Dan saat tubuh ini berhenti bekerja, semoga jiwa kita sudah siap melanjutkan perjalanan berikutnya. Kalau kalian suka penjelasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus ngobrol dan belajar bareng, ngebahas hal-hal menarik lainnya. Terima kasih udah dengerin sampai akhir, sampai ketemu di konten selanjutnya.